Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harumi wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa fadallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam Sampurasun. Malam ini kita kembali kepada kajian kita tentang surat Rum ayat ke-20, yaitu manusia dibuat dari tanah dan berkembang biak. Perkembangbiakan yang sekarang akan kita ceritakan adalah di salah satu negara di Timur Tengah, yaitu negara yang termasuk kepada dua wilayah benua. Sebagian masuk ke wilayah Asia, sebagian masuk ke wilayah Eropa. Negara apa itu? Negara Turki. Jadi kalau nanya, Turki mana? Turki Eropa atau Turki Asia? Turki kita terkenal ya. Dia itu adalah produknya Ramadhani. Produknya dia itu karpet. Produknya sajadah. Produknya apalagi ya, macam-macam lah. Busana-busana muslim. Itu Turki. Orang kita banyak sekarang kalau umroh paketnya ke Turki. Karena tidak terlalu jauh kan dari Mekah itu. Nah, yang akan kita bicarakan adalah Turki tentang perkembangan penduduknya. Unik. Dia itu adalah lukaliku. Bukan lukaliku laki-laki yang tidak laku-laku, bukan. Lukalikunya begini. Yang pertama, pada tahun 1920, Turki itu penduduknya hanya sedikit. Tinggal 13 juta. Kenapa? Karena Turki adalah perang cukup lama, yaitu perang Britania Raya. Jadi banyak yang mati karena perang, sehingga penduduknya tinggal 13 juta. Khawatir tuh Turki dengan penduduk sedikit. Maka dia membuat kebijakan pada 1924, dia menyatakan pro natalis, mendukung kepada penduduk yang banyak. Supaya apa? Ada dua kekhawatiran. Tujuan penduduk itu. Yang pertama untuk menggarap pertanian dengan lahan yang banyak. Itu. Yang kedua masih gegemeun. Apa ki gegemeun? Masih trauma dengan perang sehingga perlu banyak orang untuk menjadi tentara perang. Itu Turki pemikirannya. Sehingga dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mendukung supaya percepatan penduduk naiknya. Bukan pelambatan. Kalau kita kan pelambatan. Pengendalian. Kalau ini memperbanyak. Ya. Apa? Tercatat ada 9 kebijakan. Pada tahun 1926, Turki menurunkan angka perkawinan pertama. Yang asalnya 20 tahun ke atas, maka Turki diturunkan. Laki-laki boleh 18 tahun. Perempuan boleh 17 tahun. Asalnya 20 ke atas peraturannya. Bahkan di tahun 1938, Turki diturunkan lagi angka perkawinan ini. Yaitu laki-laki boleh 17 tahun dan perempuan boleh 15 tahun. Demi apa? Demi cepatnya pertumbuhan penduduk. Hebat ya Turki begitu. Yang kedua apa? Pengguguran kandungan menjadi hukuman berat. Barang siapa yang menggugurkan kandungan, terimalah Anda tinggal di rumah Perniok alias lembaga pemasyarakatan untuk bertahun-tahun. Itu yang kedua.
Yang ketiga, mendirikan rumah sakit bersalin gratis. Siapa saja yang melahirkan masuk ke rumah sakit bersalin itu gratis, bahkan dia dipelihara segalanya, urusan-urusan melahirkan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat apalagi? Tidak boleh mengurus-urus, mengelola, apalagi memakai, mengimpor dari luar, tidak boleh. Tentang kontrasepsi, perdagangan di dalam negeri tidak boleh ya. Itu adalah Turki pada saat itu ya. Banyak lagi hal-hal yang diberikan kemudahan-kemudahan kepada yang banyak anak. Banyak anak itu bebas pajak. Bebas pajak bagi yang banyak anak. Yang sedikit anak, pajaknya lebih gede daripada yang banyak anak. Itu ya. Terus dia menciptakan kesehatan dan sosial. Kesehatan untuk supaya manusia tidak mati atau tidak cepat mati sehingga penduduk tidak berkurang. Kesejahteraan dia diberikan agar keluarga-keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Apalagi banyak lagi. Di antaranya adalah bagi mereka yang banyak anak itu diberikan tanah ya, diberikan tanah untuk penggarapan dan kehidupannya. Itu. Jadi pertama, pengguguran tidak boleh. Angka perkawinan diturunkan. Yang ketiga, rumah bersalin bebas. Yang keempat, tidak boleh impor kontrasepsi. Kelima, tidak boleh jual beli kontrasepsi. Yang keenam, apalagi yaitu pemerintah daerah. Ada yang kelewat lagi. Pemerintah daerah, yaitu kalau di kita mah provinsi dan kabupaten, itu dilombakan untuk paling banyak penduduk dan kelahiran. Lucu ya, lucu itu. Jadi pemerintah daerah kalau di kita mah kan malah disuruh mengendalikan penduduk, ini mah malah harus banyak penduduk. Jadi kalau penduduknya yang banyak di situ, itulah yang menjadi juara. Jadi namanya juara apa ya? Namanya adalah juara paloba-loba penduduk. Lucu juga ya. Ya pasti Jawa Barat kalau di kita menang. Karena hampir 50 juta kan, 48 juta ya di 38 provinsi ini begitu. Ya syukurlah Jawa Barat menang. Tapi bagaimana kehidupannya? Nah ini juga Turki akan kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Apakah kebijakan itu selamanya atau temporer? Karena tentu saja banyak anak juga resiko ke depannya. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita berkembang biak. Versi negara berbeda. Versi negara berbeda ya. Tapi tetap sekarang juga suka saling salib nih, sudah saling salib nih ya. Karena kita katanya akan disalib juga oleh Brazil ya, oleh Brazil. Tapi juga adalah Amerika sudah tetap di ranking ke situ, tapi Cina sekarang akan disalib oleh India. Itu penduduknya. Siapa ini yang memberikan itunya hadiahnya? Karena negara-negara dilombakan, ya harusnya PBB. Kalau PBB kan malah sekarang itu adalah bagaimana program keluarga berencana yang berjalan. Itu saja dulu, nanti bagaimana berapa tahun kebijakan-kebijakan ini berjalan dan bagaimana akhirnya Turki banting setir berbalik 180 derajat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai wawasan buat kita semua. Terutama kepada para ulama dan lain sebagainya juga yang membaca ini, begitulah perkembangan penduduk sebagai penjabaran dari surat Rum ayat ke-20. Manusia dibuat dari tanah dan berkembang biak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.